وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah subhanahu wa ta'ala. Saudara dan saudariku sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas, semoga senantiasa kita di dalam penjagaan serta dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bertemu petang hari ini, insya Allah akan melanjutkan kembali kajian rutinitas kita, yaitu pembelajaran tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang kita ambil melalui karya tulis Imam Abul Fida Ismail bin Kathir, atau yang lebih dikenal oleh kita dengan sebutan Imam Ibnu Kathir rahmatullah alaih di dalam tafsirnya. Kita masih mempelajari surat Al-Baqarah tentang anjuran serta arti dari sebuah kesabaran. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan di hadapan kita di dalam ayat yang ke-155 dari surat Al-Baqarah bahwa ujian akan datang kepada kalian dengan beraneka ragam bentuk jenisnya. Beberapa contoh Allah sebutkan dalam ayat ini seperti minal khauf, berupa rasa takut, kemudian al-ju', rasa lapar, naqsum minal amwal, kekurangan harta, wal anfusi wath thamarat, kematian jiwa serta krisis buah-buahan. Itu ialah sebagian contoh dari sebuah ujian yang mungkin akan diputarkan di antara kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa kok di dalam dunia harus ada ujian sehingga kita harus bersabar? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan sendiri dalam hadisnya yang sangat sahih, terkenal di tengah-tengah kita, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara bagi orang yang beriman. Maka senyaman-nyamannya penjara, pasti di situ ada kepedihan. Tidak seperti yang di luar penjara.
Demikian juga di antara alasan kenapa kau di dunia harus ada ujian, sebab Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan kita bahwa kehidupan dunia yang kita alami itu selalu diiringi dengan proses. Kita semua apabila menginginkan ketinggian agama, demikian juga keimanan yang akan lebih sempurna, ya harus prosesnya menjalani ujian. Apakah kita bisa sabar atau tidak? Allah Subhanahu wa taala Maha mampu menghilangkan seluruh ujian di dalam dunia ini sehingga kita hidup tanpa diuji sama sekali. Maha mampu. Tapi itu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Karena Allah akan mengajari kita semuanya supaya kita bisa memahami proses dalam kehidupan. Disitulah nanti kita akan tahu makna kesabaran. Wa basyiris sabirin. Berikanlah berita gembira, kabar gembira oleh Muhammad untuk mereka yang mau bersabar. Kita semua apabila menginginkan berjalan juga melalui proses, gak mungkin kita lahir tahu-tahu dalam keadaan bisa berjalan. Walaupun Allah Subhanahu wa taala maha mampu menakdirkan seluruh anak yang lahir langsung bisa berjalan. Mampu tidak? Mampu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pun maha mampu menciptakan kita secara langsung tanpa proses tahapan demi tahapan di rahim ibu kita. Sebagaimana nanti didapatkan oleh seorang penduduk surga. Mereka kaum wanita penduduk surga, kalau sudah masuk di sana, apabila mohon kepada Allah minta anak, langsung hamil. Kemudian langsung lahir. Adapun di dunia selalu dengan proses. Supaya kita bisa memahami terus menerus tentang arti dari sebuah kesabaran. Allah juga maha mampu untuk menciptakan langit dan bumi berikut seluruh isinya dengan kalimat kun fayakun. Tetapi yang Allah kehendaki melalui tempo tahapan. Sampai berapa hari? Allah ciptakan seluruh langit dan bumi berikut isinya 6 hari. Sittati ayyam, dalam waktu 6 hari. Padahal Allah maha mampu untuk menciptakan langit dan bumi berikut isi-isinya dengan kalimat kun fayakun. Jadilah, kemudian itu pasti akan terjadi kalau sudah dikehendaki oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya berarti orang yang mau bersabar, dia akan mengikuti fitrahnya dia sebagai manusia yang hidup di dalam dunia. Dan orang yang tidak mau bersabar, sejatinya dia menyelisih dari fitrahnya. Banyak pahala dan ganjaran Allah sediakan bagi orang-orang yang bersabar. Seperti ayat Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, tanpa ada hitungan, saking banyaknya. Kemudian kita akan mengetahui pembelajaran dari ayat berikutnya, yaitu surat Al-Baqarah, tentang balasan yang sangat mulia untuk mereka yang bisa bersabar. Nah, kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Orang-orang yang bersabar ialah mereka apabila ditimpa musibah langsung berkata secara spontanitas, ingat Allah dengan ucapan inna lillah. Sesungguhnya kami adalah milik Allah. Kita semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah sebagai pemiliknya. Itu sudah barang pasti, tidak akan mungkin tidak terwujud. Kita semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa terkecuali melalui sebuah peristiwa yang disebut dengan kematian. Kalau kita sudah mati, meninggalkan kehidupan dunia ini, maka kita dikembalikan kepada siapa? Allah. Seorang muslim dan muslimah kalau paham dengan benar bahwasanya dirinya ialah milik Allah, segala sesuatu yang ia miliki adalah milik Allah juga, maka apabila Allah mau berbuat sesuatu, dia pasrah. Tidak ada yang dia lakukan setelahnya kecuali sabar. Dia tidak bakalan menyalahkan orang lain apabila ditimpa musibah. Dia tidak bakalan bersuudzon, berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia paham kita milik Allah, mau diambil kapan saja oleh pemiliknya, maka Allah lah yang maha berkehendak. Kita harus bisa bersabar atas datangnya musibah satu demi satu dalam kehidupan kita. Selama kita memiliki kesabaran yang lebih dari musibah datang kepada kita, dari sesuatu yang pahit menghampiri kita, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Ya pasti itu, kita harus yakin. Ya, selama kita berserah diri, pasrah, langsung mengucapkan kalimat istirja seperti yang dianjurkan dalam ayat ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelahnya kita bersabar, tidak bakalan terjadi apa-apa. Itu harus diyakini oleh setiap individu muslim dan muslimah. Malah yang ada, kita justru akan mengumpulkan bulir-bulir pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala di samping memerintahkan hamba-hambanya untuk sabar, karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengajarkan seluruh hambanya menjalani proses kehidupan menuju kepada kehidupan yang lebih mulia, keimanan yang lebih tinggi, maka dia harus melewati jembatan sabar. Di antara karakter yang dimiliki oleh orang-orang yang bersabar, berserah diri kepada Allah dengan mengucapkan setiap kali tertimpa musibah kalimat istirja. Ini disebut dalam agama Islam kalimat apa? Istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qadarullah. Ini adalah ketentuan Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas mereka orang-orang yang bersabar melalui firman-Nya, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim. Ini yang pertama. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan sholawat dari Rabb mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bersabar, maka Allah akan bersolawat kepada dia. Apa makna solawat dari Allah untuk makhluknya? Dijelaskan di dalam tafsir Imam Ibn Katsir rahimahullah subhanahu wa ta'ala, maksudnya
Tsana'un minallahi alaihim. Pujian Allah di hadapan para malaikatnya kepada mereka. Fulan bin fulan dipuji-puji oleh Allah. Allah sampaikan pujian ini di hadapan penduduk langit dari para malaikatnya. Maka orang yang bersabar itu jadi viral di alam langit. Para malaikat semuanya pada tahu. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu memuji-puji hamba-hambanya yang bersabar di hadapan para malaikatnya. Tidakkah kita ingin nama kita diviralkan oleh Allah di langit? Dan itu jauh lebih mulia dibanding sekedar viral dalam kehidupan apa? Dunia. Jauh lebih mulia kalau kita namanya diviralkan di hadapan para penduduk langit. Karena siapa yang namanya diviralkan di langit itu pasti orang mulia. Namun belum tentu orang yang viral di dalam dunia dikatakan sebagai orang yang mulia, belum tentu. Malah justru yang ada para ulama rahimahullah subhanahu wa ta'ala merasa khawatir kalau dirinya terkenal. Keterkenalan itu bisa berujung kepada ujub. Kita merasa kagum terhadap amal perbuatan kita. Keterkenalan juga bisa berujung kepada adamul ikhlas, kurangnya keikhlasan kita, dan seterusnya. Sehingga nasihat para ulama salaf dulu malah justru apabila Anda mampu untuk tidak dikenal, lakukan. Seperti Imam Fudail bin Iyad rahimahullah subhanahu wa ta'ala telah berkata, in qadarta alla tu'raf fal taf'al. Kalaulah kamu bisa untuk tidak dikenal, maka lakukanlah olehmu. Kemudian guru besar kami Fadilatul Syekh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah juga ketika masih hidup ya, selama beliau ngajar beberapa ilmu agama di hadapan kita, berulang-ulang kita sering dengar ucapan beliau, ubtulitu bisyukur. Aku sekarang lagi diuji oleh Allah dengan ketenaran. Karena orang yang tenar di dalam muka bumi ini belum tentu dikatakan mulia. Tapi orang yang tenar diviralkan oleh Allah di langit, sudah pasti dia adalah orang yang sangat apa? Mulia. Makna sholawat Allah terhadap makhluknya ialah tsana'uhu indal malaikah. Pujian Allah di hadapan para malaikatnya. Ulaika alaihim shalawatu min rabbihim. Adapun yang kedua, warahmah, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak kalah pentingnya Bapak Ibu. Setiap orang dari kita harus berkeinginan untuk selalu dapat rahmat. Karena masuk surganya seseorang tanpa terkecuali, meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebabnya ialah apa? Rahmat Allah, bukan karena amalannya. Rasulullah mengingatkan kepada para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in, la yadkhulul jannata ahadun minkum illa birahmatillah. Tidak akan masuk surga salah seorang di antara kalian kecuali kalau sudah mendapatkan apa? Rahmat Allah. Wala anta ya Rasulullah, tidak pula engkau wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, tidak pula saya. Hanya saya selalu dirahmati oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat rahmat dari Allah itu merupakan pahala yang tidak boleh kita anggap enteng. Kalau misalkan seorang muslim menganggap enteng kalimat rahmat dari Allah,
untuk makhluknya. Kenapa kok berulang-ulang kita dengar manusia mengatakan rahimakumullah, disebutkan nama fulan rahimahullah, semoga Allah merahmati fulan almarhum, semoga Allah merahmati. Itu menunjukkan bahwa rahmat Allah itu sangat apa? Besar. Salah satu cara kita mendapatkan rahmat Allah ialah harus sabar dalam ayat ini. Kita pengen dapat rahmat Allah, berarti harus sabar. Sabar yang tidak ada ujung tepinya. Karena kehidupan seorang mukmin ya itu tidak keluar dari dua permasalahan, dua perkara yang sangat mulia. Pertama, sabar tidak ada ujung tepinya, syukur tidak ada tepinya. Kalau dia dapat kenikmatan harus bersyukur, tidak ada kalimat tapi. Kalau dia dapat musibah, kesulitan, harus bersabar, tidak ada ujung tepinya. Kesabaran sampai seumur hidup. Karena itu akan mempengaruhi kadar keimanan kita, ikhwah. Begitu mulianya Allah Subhanahu wa taala memberikan iming-iming pahala untuk orang yang bersabar. Dia akan dipuji oleh Allah, dia juga akan dirahmati oleh Allah. Kalaulah pahala kesabaran hanya ada dua ini, sudah cukup bagi kita. Apalagi yang kita inginkan? Ya enggak? Kalau kita dirahmati oleh Allah, insya Allah endingnya apa? Surga, sudah cukup. Kalau kita namanya viral di langit, berarti kita mulia, sudah cukup. Ternyata Allah Subhanahu wa taala masih memberikan ganjaran tambahan. Supaya kita betul-betul yakin kesabaran itu amalan yang sangat mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ulaika humul muhtadun. Merekalah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bapak Ibu, kalau ada manusia yang tidak bisa sabar, berarti dia sudah salah dalam menempuh jalan hidupnya. Karena yang sabar ialah yang mendapatkan petunjuk dalam kehidupannya. Berarti yang tidak sabar, dia sudah salah dalam menempuh jalan hidupnya. Itu pemahaman yang simpel. Siapakah orang-orang yang mendapatkan petunjuk? Orang-orang yang mau sabar. Apabila di antara kita tidak bisa bersabar, berarti kita salah jalan gitu. Karena selama ada kesabaran, seperti yang saya katakan tadi, insya Allah segala sesuatu tidak akan membahayakan kita, akan baik-baik saja. Dalam lingkup keluarga saja ini ya, yang paling kecil, apabila ada seorang suami dan istri memiliki kesabaran lebih dibandingkan cobaan-cobaan hidupnya, insya Allah tidak terjadi apa-apa. Seorang suami selalu bersabar menghadapi kekurangan apa? Istrinya, dengan kesabaran yang lebih dibandingkan kekurangan istrinya. Padahal kekurangan istri itu begitu banyak. Kalau ngomong kasar, diperintah nggak mau, kemudian ini begitu, banyak sekali kesalahannya. Tetapi dia memiliki kesabaran yang lebih besar dibandingkan kesalahan siapa? Istrinya. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Begitu juga sebaliknya, seorang istri apabila bisa menyabari kekurangan suaminya, tidak akan terjadi apa-apa dalam lingkup keluarga. Dan itu makna dari nasihat sahabat Nabi siapa? Abu Darda ya, yang sudah sering kita dengar. Salah satu cara untuk mempertahankan hubungan rumah tangga kita antara kita dan istri kita masing-masing ya, ialah saling memaklumi kekurangannya, kemudian berusaha untuk apa? Melengkapi. Berusaha untuk bisa menjadi lebih baik. Maka Abu Darda memberikan nasihat kepada istrinya, wahai istriku, idza ghadibtu faraddini. Kalau aku lagi marah, aku lagi ngomong kasar sama kamu,
aku lagi bentak-bentak kamu, ya. Faradini, tolong maklumilah aku, ridhoilah aku. Wa idza ghadibti radhaituki. Begitu juga sebaliknya, kalau kamu lagi marah, insya Allah aku akan ridhoi, aku akan maklumi. Kadang-kadang seorang istri dipanggil suaminya marah karena apa? Karena lagi kacau pikirannya, kacau dengan anak-anaknya, kacau dengan pekerjaan rumahnya. Akhirnya suami datang kemudian minta diambilin ini, langsung spontanitas bilang, nggak punya tangan apa? Ambil sendiri, gitu. Ya, kadang-kadang begitu. Meskipun ini dosa besar, ya, ini dosa besar memang, karena tidak menjalani perintah suami. Seorang istri yang tidak menjalani perintah suami, padahal perintah tersebut tidak melanggar hukum Allah, dosa besar. Tapi seorang suami tidak langsung berkata, gitu ya kamu ya, enak aja, untung aja kamu nggak dimadu. Wasya. Ya Allah, akhirnya sampai ngancam-ngancam. Iya dong kayak gini urusannya. Kan lebih baik seorang suami, ya sudah sabar. Sabar. Selama ada kesabaran di hati suami ataupun istri, tidak akan terjadi apa-apa. Demikian juga apabila kita bermuamalah dengan orang lain, teman-teman kita dalam lingkup dakwah, apabila kita masih memiliki kesabaran yang lebih dari beberapa kekecewaan yang kita terima, yang kita alami, karena tidak bisa dimungkiri menjalani dakwah pun kadang-kadang di tengah jalan mendapati kekecewaan dari pihak lain, atau misalkan ada orang yang menghujat, ada yang memusuhi dan seterusnya. Tidak ada satu perkara pun di dalam dunia ini yang bisa memuaskan kita, selalu tidak ada. Karena kepuasan nanti ada di akhirat. Yang namanya dunia, ya berarti penuh dengan cobaan, penuh dengan apa? Rintangan, penuh dengan lika-liku hidup. Disitulah manusia diajarkan untuk bisa bersabar. Selama ada kesabaran yang lebih, tidak akan terjadi apa-apa, insya Allah. Perbedaan kita dengan para anbiya alaihi wassalatu wassalam, kenapa mereka sosok manusia yang dimuliakan oleh Allah, ditinggikan derajatnya? Karena kesabaran mereka yang begitu dalam. Para anbiya, para nabi alaihi wassalatu wassalam bukan sekedar bersabar ketika mendapatkan musibah, tetapi mereka bisa ridho, senang apabila mendapatkan apa? Musibah. Kalau kita kan untuk bersabar aja susah, apalagi bisa ridho, senang. Tapi para anbiya, keimanan mereka begitu tinggi, maka mereka sudah sampai kepada titik meridhoi atas segala musibah yang mereka hadapi. Titik kesabaran sudah mereka lewati, para nabi alaihi wassalatu wassalam. Mereka juga bisa melewati ridho, senang dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Pernah dengar ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala bahwa Bapak Ibu, aku ini kalau mau berdoa kepada Allah, minta diringankan segala kesulitan. Contohnya ya, apabila Allah kabulkan sehingga Allah mempermudah urusanku, aku senang. Karena itu keinginanku. Namun kalau Allah Subhanahu wa taala belum kunjung mengabulkan juga, aku akan lebih senang, karena itu keinginan Allah Subhanahu wa taala. Antara keinginan Allah dan keinginan hamba, lebih baikkan mana? Keinginan Allah Subhanahu wa taala. Hamba terkadang selalu memandang, kok Allah nggak mengabulkan doaku, kok Allah memberikan musibah begini, kok Allah nggak memberikan kepadaku nikmat begini dan begitu. Selalu satu sisi yang dipandang oleh manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui keadaan seorang hamba. Analogisnya begini Bapak Ibu. Misalkan ada seorang anak ya, minta sesuatu kepada orang tuanya, Pak, tolong nanti mulai besok saya kasih jajan es krim ya. Setiap hari 5 es krim. Sholat aja 5 waktu, masa es krim 1 kali sih? Nah gitu misalkan. Ini seorang anak bilang kayak gitu, aku minta jajan es krim setiap hari 5. Mungkin dengan tabungan orang tua yang ratusan juta, gajinya 30 juta setiap bulannya,
Jangankan 5, sama gerobak-gerobaknya aja 100 mampu setiap hari memberikan kepada anaknya. Tetapi orang tua akan mengatakan, tetap nak, bapak akan ngasih kamu mungkin sepekan sekali es krim, atau paling banyaknya 1 hari 1 es krim, karena bapak ataupun ibu lebih tahu tentang kesehatan anaknya. Kalau dikasih begini begitu akan mengganggu kesehatannya, akan mengganggu giginya. Apalagi zaman sekarang ya, anak-anak sudah pada kena diabetes. Tapi kan anak selalu menemukan, bapak ngasihnya begini, kok ibu cuma ngasih begini. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Apa yang kita mau, apa yang kita minta, Allah Maha mampu untuk memberikan. Tapi terkadang Allah nggak ngasih. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Berarti kita sabar. Karena segala sesuatu yang Allah tentukan pasti baik. Kesabaran itu adalah inti dari keimanan kita. Makanya kita mendengar ya, ada seorang ulama yang mengatakan luar biasa ungkapannya. As-sabru fil iman kamathalir ra'si fil jasad. Kesabaran itu dalam keimanan seperti kepala dalam satu tubuh. Paham ya artinya? Kita bisa kehilangan tangan, masih hidup insya Allah. Kalau kita kehilangan tangan buntung, ya enggak? Kita juga kalau kehilangan kaki insya Allah masih hidup. Tapi kalau kita kehilangan kepala, mohon maaf, hidup kita sudah sampai situ. Sejak kehilangan apa? Kepala. Itulah posisi kesabaran dalam keimanan kita. Betul-betul yang sangat vital, sangat penting, sangat perlu. Posisi kesabaran itu dalam tubuh kita bukan seperti jari jemari kaki, bukan seperti lutut, bukan seperti pergelangan tangan, tetapi seperti kepala dalam anggota tubuh kita, dalam jasad kita. Siapa yang tidak berkepala, ya berarti mohon maaf saja, hidupnya sudah nggak ada lagi. Makanya kan orang-orang yang dipenggal supaya mati, yang dipenggal tangannya atau kakinya, kepalanya. Orang-orang murtad itu, menurut agama Islam kan dipenggal. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang merubah agamanya, maka dia harus dibunuh, dipenggal. Hadnya orang yang murtad ialah dipenggal. Yang dipotong itu tangannya atau kakinya, kepalanya biar mati. Begitulah para ulama mengungkapkan, as-sabru fil iman kamathalir ra'si fil jasad. Sabar dalam keimanan itu seperti kepala dalam jasad manusia. Operasi kalau berkaitan dengan kepala pasti akan mahal. Karena apa? Karena sangat penting. Segala operasi yang di luar kaitannya dengan kepala, operasi tangan, operasi dada, operasi kaki, itu masih di bawahnya daripada operasi yang berkaitan dengan apa? Kepala. Coba aja kita ke rumah sakitnya, misalkan kita tanya berapa biaya operasi tangan, berapa biaya operasi lutut, kemudian dengan jumlah berapa biaya operasi yang berkaitan dengan kepala manusia, pasti akan lebih mahal kepala manusia karena itu vital. Begitulah kesabaran, kita harus sabar, kita harus jalani proses. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki sejatinya untuk mengetahui dan untuk bisa mempelajari kita apakah kita bersabar atau tidak. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu akan mengangkat segala kesulitan yang ada di dalam dunia ini dari manusia, sehingga manusia itu hidup tanpa ada musuh, ya, tanpa ada rintangan. Tapi kira-kira hidup kalau misalkan nggak ada rintangan enak nggak? Nggak enak. Loh, kenapa kok harus ada musuh? Ya begitulah kehendak Allah, biar Anda menikmati perjalanan hidup. Ketika Anda meninggal sudah sabar, kan enak nanti rahatnya, istirahatnya, ya enggak? Misalkan kita berdiri lama, ya, naik busway, udah 1 jam, lagi-lagi penuh. Setelah 2 jam kita dapat duduk, nikmatnya itu.
2 jam ini berdiri. Kemudian, alhamdulillah ada kursi kosong. Nah, begitu juga kita hidup. Apabila kita terus sabar, kemudian kita meninggal, endingnya enak. Istirahatnya itu kita akan ke surga. Makanya para malaikat ketika berdatangan para penduduk surga untuk masuk ke dalam surga nanti pada hari kiamat, apa yang diucapkan oleh para malaikat kepada penduduk surga? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya, karena kalian sudah bisa sabar di dalam dunia. Masya Allah. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk apa? Untuk berkeluh kesah, apalagi bersuudzon, berburuk sangka terhadap Allah. Sejatinya Allah Maha mampu untuk menjadikan kita hidup tanpa musuh, tanpa ujian. Tapi kan itu nanti nggak menikmati kehidupan. Ya, kita olahraga bulu tangkis ataupun main bola, coba tepok-tepok sendiri nggak ada musuh, enak nggak gitu? Smash, tapi nggak ada musuhnya. Akhirnya menang langsung dalam waktu singkat 2 menit langsung kita juara karena nggak ada musuhnya. Ya, kita juga main bola 11 tim ya, 11 orang. Tuh kocek-kocek sendiri apa segala. Tuh gol nggak ada musuhnya, nggak ada yang menghalang-halangi kita. Enak nggak itu? Nggak enak. Tapi kalau kita main bulu tangkis ada musuhnya, ini kayak seakan-akan menikmati. Begitu juga kehidupan kita, kalau nggak ada rintangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala uji, kita nggak akan bisa naik kelas, kita nggak akan bisa juara. Kita bisa juara apabila kita bisa mengalahkan lawan kita. Demikian juga kita bisa juara sehingga masuk surga apabila kita bisa melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersabar. Di sini Imam Ibnu Katsir rahimahullah subhanahu wa ta'ala menyebutkan juga salah satu athar dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kata beliau, ni'mal adalani wa ni'mal alawah. Dalam ayat ini ada 2 nikmat sebaik-baik balasan untuk orang yang sabar, dan 1 nikmat sebagai tambahannya agar lebih sempurna. 2 perkara tadi ialah apa? Pujian dari Allah dan rahmat. Kemudian 1 tambahannya apa tadi? Berarti orang yang bersabar dinobatkan di dalam hamba-hamba Allah yang diberi petunjuk. Kalau orang yang tidak bisa sabar, berarti jalan hidupnya sudah salah, di luar dari lingkaran apa? Petunjuk. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Mengingat keterbatasan waktu yang kita miliki, insyaallah kita cukupkan sementara pembelajaran tafsir ayat-ayat suci Al-Quran sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menambahkan kita ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.